Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Fokus Kristovirus kali ini kita akan bersama-sama dengan keluarga Bapak Immanuel Cahyono, keluarga yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, ke desa-desa, ke luar-luar pulau untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sambut keluarga Bapak Immanuel Cahyono. Selamat datang Pak Cahyono dan Ibu, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Cahyono. Shalom. Terima kasih meluangkan waktu ke Fokus Kristovirus. Wah, lama tidak ketemu ya. Saya ingat kita pelayanan bersama itu sudah setahun yang lalu ya. Iya, setahun lebih ya Pak. Masih ingat waktu apa itu? Pengecatan ya. Iya, saya masih ingat persis. Waktu itu kita ada aksi perdamaian. Iya. Karena waktu mau pilkada atau apa itu ya. Betul. Ada Iya. rame-rame terus kita kampanye perdamaian dengan kita ngecat gereja, ngecat wihara, ngecat masjid ya. Iya. Kita masih punya dokumentasi lengkap. Wah, ibu ini sebagai wanita, waduh ikut naik, ikut ngecat. Rekan-rekan pemirsa, kita beberapa waktu lalu ada pelayanan pengecatan 3 rumah ibadah, dan keluarga Pak Cahyono ini memberi dukungan ya, alat-alat, juga tenaga ngecat. Jadi sungguh keluarga yang cinta Tuhan. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan keluarga Bapak Cahyono, kita akan lihat tayangan berikut ini.
Pak Cahyono, saya itu agak aneh sedikit lihat Bapak ini. Saya sering lihat Bapak di postingan Facebook, di media sosial, itu ganteng dengan rambutnya yang gagah gitu, ini tiba-tiba gundul. Ada apa ini Pak? Ya, ini ada sesuatu di keluarga kami, terutama istri saya. Oh, istri saya saat ini sedang mengalami sakit kanker dan ini sudah menjalani kemoterapi. Dan seperti itu sehingga saya sebagai suami mendukung beliau gitu supaya dia tetap semangat gitu. Iya. Nah, memang saya sempat mendengar kalau ibu sakit tapi tidak menduga kalau ternyata kanker begitu. Nah, proses kemo itu biasanya rambutnya juga rontok gitu Bu ya. Apa begitu ya Bu? Iya Pak, rambutnya juga rontok. Coba lihat. Wow. Pemirsa, ternyata rambutnya bukan hanya rontok tetapi malah sudah habis nih. Ya pemirsa sekalian, Bu Mega karena sakit dan harus menjalani kemoterapi, bukan hanya berdampak rambutnya habis, tetapi juga ke pita suaranya. Jadi Bu Mega tidak bisa bersuara dengan keras, hanya bisik-bisik saja. Jadi Pak Cahyono yang akan menyampaikan banyak hal supaya jadi berkat di Fokus kali ini. Sejak kapan ibu ini menderita sakit nih? Saat itu suaranya tiba-tiba hilang. Kami pikir lewat THT begitu. Terus kemudian disarankan juga tusuk jarum dan juga pijat untuk di daerah leher begitu, kita sudah lakukan. Ternyata pengobatan dan cara pengobatan tidak berhasil. Kemudian saat dokter paru-paru biasa setiap bulan sekali kontrol, saya tanya ke beliau apakah ada hubungannya antara pita suara dengan paru-parunya, dan itu terindikasi paru-parunya terkena kanker dari hasil ronsen dan CT scan. Lalu ibu sendiri gimana tuh waktu tiba-tiba kok divonis kanker begitu tuh? Sempat terkejut, terus reaksi imannya seperti apa ya? Bisa. Ya, dia sih saat saya sendiri sih, saya lihat saat beliau dia tenang dan dia juga bisa istilahnya menjalani ini, dan dia ngomong ya kita jalani saja karena sebenarnya kan penyakit dia sudah melakukan kemo ini 6 tahun yang lalu. Jadi ini kanker yang kedua, dan saat itu dokter juga sudah memberitahu bahwa bisa jadi ada penyebaran gitu. Cuman bagi saya kok terlalu cepat dari dulu sampai sekarang itu. Bulan September itu baru terjadi. Jadi diagnosa dokter nih kankernya kanker apa ini? Kanker paru-paru. Kanker paru-paru ya. Yang pertama kanker payudara, kemudian ini sudah sudah menyebar ke paru-paru gitu. Ya, sebagai pengusaha dan juga cinta Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tentunya tidak mudah menghadapi kenyataan istrinya divonis kanker. Pak Cahyono dan Ibu, supaya para pemirsa mungkin juga bisa mendeteksi lebih dini, mungkin bisa diceritakan gejala-gejala awalnya seperti apa kok sampai divonis dokter begitu? Ya, tapi sebelum itu supaya tidak kedinginan Ibu bisa pakai. Silakan pakai Bu mahkota kepala. Ya, awalnya sih kita tidak tahu. Awalnya memang tidak tahu. Jadi saya pikir THT sakit tenggorokan begitu dengan pita suara, kita ke dokter THT. Dan saat tahun 2020 itu, September 2020 itu kami baru tanya ke dokter paru-paru, baru tahu ketahuan itu. Iya. Jadi sempat setelah tahu dokter kanker, kita kemudian meminta rujukan ke dokter kanker yang dulu merawat beliau. Nah, Pak Cahyono ini sebagai orang yang cinta Tuhan, pelayanan sampai ke pedalaman, gimana hati Bapak nih? Kok Tuhan izinkan hal ini terjadi?
sempat berontak, kecewa atau apa ini Pak? Ya pertama kali shock sih. Shock juga ya. Shock juga kaget karena tidak mengira begitu dapat kabar dari dokter kalau itu ternyata kanker, dan itu membuat pita suaranya hilang. Itu karena dia kan juga guru sekolah minggu, jadi saat itu mengganggu beliau. Ya. Dan dia saat saya tanya begitu, kita cerita, terus dia ngomongnya kita jalani saja. Kita jalani saja, ini rencana Tuhan dan pasti semua yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik begitu. Dan dia sudah ngomong itu, saya cuma mendukung dan saya lakukan apa yang saya bisa begitu Pak. Iya. Saya sering kalau pas kebetulan keluar mau istirahat begitu, kok Bapak kok ada di halaman depan, kadang saya suruh masuk tidak mau Bu, karena saya nunggu di sini saja begitu, tetap di dalam mobil. Nah, apakah anaknya itu sekolah di sekolah musik Christophirus Pak? Iya, anak saya les di sini. Oh gitu. Dulu kan anak panti kami, salah satunya juga ikut les di sini, dan itu perkembangannya sangat bagus, sangat baik, dan dia dari Cakrawala Semarang Barat itu naik sepeda dari sini, dan dia semangat sekali. Naik sepeda dari Cakrawala itu kayaknya perlu waktu sekitar 20 menit ya? Iya, seperti itu dia, dan dia komitmen untuk itu, dan ternyata hasilnya cukup bagus untuk anak panti tersebut. Dan saya tawarkan ke anak saya, dan anak saya memilih di tempat ini. Ambil kelas apa ini anak Bapak ini? Kelas keyboard Pak. Keyboard sudah berapa lama? 1 tahun ini. 1 tahun ini masih grade dasar masih dari awal. Dari awal ya. Sudah pernah ikut ujian musik bro? Pernah sekali. Oh, ujian pertama sudah mengikuti ya. Nah, di Semarang ini kan banyak sekolah musik Pak. Wah, bahkan yang apa ini sedang ngetren ini kan yang bagus-bagus begitu. Tapi kenapa jauh-jauh dari Cakrawala itu milih Christophirus Music School Pak? Ya, sejak dulu sih kami tahu bahwa ini ada sekolah musik. Jadi terus kemudian saya lihat kurikulumnya juga itu juga sudah mapan gitu, dan juga hasilnya dari anak saya yang panti itu juga dia jauh lebih baik. Dan juga saya lihat anak saya sendiri menyukainya, dan gurunya sangat menolong saat dia mengalami kesulitan di dalam hal teknisnya begitu. Wah, kita bersyukur ya. Jadi di antara banyak sekolah musik masih ada orang-orang yang memilih Christophirus Music School ya. Kembali ke keluarga Pak Cahyono nih, sikap iman seperti apa yang Bapak sekarang diterapkan nih? Karena kenyataannya ibu juga masih harus kemo, kadang-kadang juga kambuh. Itu sikap iman seperti apa yang saat ini Bapak? Kami percaya sih apa yang kami alami itu di jalan Tuhan, dan kami sangat yakin yang terbaik itu pasti terjadi atas keluarga kami. Atas istri saya, atas anak-anak saya, itu akan terjadi yang terbaik. Dan kami selalu berharap kepada Tuhan. Mungkin bukan mujizat kesembuhan yang kami alami, tetapi kami akan setia kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi. Kami tetap berpegang kepada dan tetap berharap kepada Tuhan. Oh, amin, amin, luar biasa. Satu sikap hati, sikap iman yang luar biasa. Tadi katakan mungkin bukan kesembuhan, tetapi kesetiaan, yang pengharapan, iman yang hidup itu dipegang oleh keluarga Bapak Cahyono. Di bagian terakhir ini mungkin ada pemirsa yang saat ini melihat tayangan Fokus Christophirus dan juga mengalami hal yang sama dengan yang Ibu alami. Mungkin Ibu bisa sampaikan untuk mereka walaupun dengan suara yang lirik. Silakan Bu. Ya, saya berharap untuk saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami sakit, tolong ingatkan kembali iman kita bahwa yang pertama, kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita, dan kalau Dia berkuasa atas alam semesta, tentu Dia juga berkuasa atas hidup kita, atas tubuh kita. Kalau Dia baik, Dia mengasihi kita, dan Dia berkuasa, pasti Dia akan memberikan yang terbaik. Sikap iman, sikap hati yang luar biasa.
Tuhan itu tetap baik. Mungkin Pak Cahyono sampaikan sesuatu, Pak. Ya, kalau kita dalam keluarga ada pasangan atau suami atau istri kita yang sakit, jangan abaikan dan tetap saling menjagai, saling menopang supaya kita saling tetap kuat di dalam Tuhan, karena yang sakit butuh ditolong dan yang kuat harus menolong yang lemah, begitu. Iya. Yang sakit harus ditolong dan yang kuat harus menolong yang lemah. Ya, jadi ini hari-hari harus saling menolong, saling menopang, begitu ya Pak ya. Betul, Pak. Puji Tuhan, ini satu praktek kehidupan iman yang luar biasa. Pak Cahyono, Bu Mega, terima kasih sudah hadir di Fokus Christophirus. Kita harap lewat apa yang kita bicarakan, yang Ibu sampaikan, Pak Cahyono sampaikan, jadi berkat bagi pemirsa Fokus Christophirus. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, karena hidup ini sangat berharga. Tujuan hidup bukan hanya sembuh dari sakit, tetapi berguna dan memuliakan Tuhan, itu menjadi hal yang paling utama. Percayalah, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Yang sakit harus ditolong, yang lemah harus menolong. Bu Maya ya, Mega. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Tidak.